Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Lalu yang kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan kalimat tauhid hingga akhir hayat beliau. Saya di sini sebagai Muhammad Fatur Rabbani dari mahasiswa Prodi PAI semester 2 akan menyampaikan sebuah presentasi dari pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional. Eh, Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian diri dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Nah, di sini ada beberapa hal penting yang menjadi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Lalu, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, dan kecakapan, memiliki standar mutu atau norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa
apapun kedudukannya, sarjana dan profesional dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Anda berstatus warga negara. Lalu, apa pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lalu yang kedua adalah menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Lalu yang ketiga, menggali sumber historis. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologi, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologi, PKN sudah sewajarnya mengalami perubahan, mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKN akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstruksi. Lalu yang keempat adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu keyakinan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi dan informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Lalu, tantangannya, kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yaitu perilaku positif dan negatif.
PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa. Negara, negara bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Lalu yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Anda berpikir radikal, misalnya berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, atau 20 tahun lagi? Atau bagaimana PKN menghadapi tantangan masa depan untuk tidak menentu dan tidak untuk tantangan di masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Lalu yang kedua, nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Atau Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semua itu sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Yang ketiga, untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntunan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Lalu yang terakhir, rangkuman hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki kepribadian, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politis, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap, atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintahan yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan hidup berbangsa dan bernegara. PKN untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntunan dinamika perkembangan bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.